Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari D3 Keperawatan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang dampak fisiologi penggunaan minuman keras di kalangan remaja. Saya akan menerangkan latar belakang, isi, dan penutup sebagaimana dengan sebaik mungkin. Yang pertama, latar belakang dari dampak fisiologi pengguna minuman keras di kalangan remaja. Minum minuman keras sebagai perilaku yang menyimpang remaja merupakan gambaran kepribadian remaja yang memiliki berbagai permasalahan. Banyak faktor penyebab pengguna minuman keras di kalangan remaja. Adanya berbagai tahap-tahap remaja menjadi ketergantungan alkohol. Minuman keras juga akan memberikan dampak buruk pada fisiologi remaja. Dapat dilakukan upaya dalam pencegahan terhadap bahaya minum minuman keras. Diperlukan peran dari berbagai pihak, peran orang itu. Lembaga pendidikan masyarakat dan pihak berwajib sangat dibutuhkan kerjasamanya. Fisiologi remaja, penyebab pengguna minuman keras, ketergantungan alkohol, dampak fisiologi pengguna minuman keras, upaya pencegahan. Yang kedua, pembahasan. Faktor-faktor penyebab pengguna minuman keras pada remaja. 1. Pengertian remaja. Remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Remaja bukan anak-anak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Karena itu, pada masa remaja ini terdapat kegoncangan pada individu remaja. Tingkah laku remaja labil dan tidak mampu menyesuaikan diri secara baik terhadap lingkungan. 2. Pengertian minuman keras. Minuman keras memang identik dengan minuman yang mengandung alkohol. Alkohol merupakan senyawa yang berbahaya bagi tubuh manusia jika dikonsumsi. Jadi, jangan kata lain minum keras adalah alkohol. Minum keras juga mengandung zat etanol, zat psikoaktif yang akan menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang. Minuman beralkohol juga termasuk dalam minuman yang mengandung zat narkotika. Tidak peduli beberapa kandungan alkohol di dalamnya. 3. Faktor-faktor yang menyebabkan remaja menggunakan minuman keras. Remaja sangat mudah untuk menjerumus dalam menggunakan minuman keras. Faktor-faktor yang menyebabkan remaja penggunaan minuman keras pada umumnya yaitu faktor ingin menyelesaikan masalah dan faktor di lingkungannya. A. Faktor ingin menyelesaikan masalah. Remaja sebagai manusia akan mempunyai berbagai kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan remaja amat menentukan terhadap motif yang melatar belakangi tingkah laku remaja. Jika kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi remaja tersebut tidak dapat tercapai, maka memunculkan berbagai problem pada remaja yang akan memicu perilaku-perilaku yang menyimpang. Salah satunya perilaku minum minuman keras. Problem yang dialami remaja ini merupakan salah satu faktor penyebab remaja menggunakan minuman keras. Problem remaja seperti problem di dalam keluarga, problem di sekolah, problem menyelesaikan diri di masyarakat, problem ekonomi, problem pendidikan, problem mengisi waktu luang, dan problem agama sangat berperan dalam menggunakan minuman keras pada remaja. Pada remaja di sini menganggap bahwa minuman keras bukan suatu hal yang merugikan dan terlihat dari gejala untuk meniru budaya barat. Negara-negara barat yang mudah menjadikan minuman keras sebagai minuman budaya, artinya setiap orang dewasa boleh meminumnya. Misalnya di pesta, terutama jika mengalami masalah pribadi yang sedang dialaminya, maka mereka lari pada minuman keras. B. Faktor lingkungannya. Motif ingin tahu bahwa remaja selalu mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya. Misalnya saja ingin tahu bagaimana rasanya minum keras.
Remaja yang awalnya mencoba-coba kemudian menjadi kebiasaan. Adanya ajakan atau tawaran dari teman serta banyaknya film dan sarana hiburan yang memberikan contoh model pergaulan modern. Kesempatan karena kesibukan orang tua maupun keluarga dengan kegiatan masing-masing, yaitu kurangnya perhatian dari keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua, sehingga membantu mental seorang anak remaja frustasi dan susah diatur, kurang kasih sayang dan sebagainya. Maka dalam kesempatan tersebut kalangan remaja berupaya mencari pelarian dengan cara minum minuman keras. Sarana dan prasarana ungkapan rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya terkadang orang tua salah gunakan untuk memuaskan segala keinginan dirinya, antara lain berawal dari minum minuman keras. Apabila remaja telah menjadi terbiasa minum minuman keras, dengan mudah mendapatkannya, maka remaja akan memakainya sendiri sehingga tanpa disadari lama-kelamaan akan ketagihan. Penggunaan minuman keras di kalangan remaja umumnya karena minuman keras tersebut menjijikan, sesuatu yang menjadi rasa kenikmatan, kenyamanan, dan kesenangan dan ketenangan, walaupun hal itu dirasakan secara semu. Tahap-tahap perkembangan remaja menjadi ketergantungan alkohol. Tahap pertama, remaja minum minuman keras atau minum minuman beralkohol sebagai pelarian. Minum alkohol digunakan untuk melarikan diri dari kenyataan atau masalah yang dialaminya. Alkohol digunakan remaja untuk membantu melarikan diri dari tekanan, ketakutan, dan kekhawatiran. Remaja yang sudah menghadapi terhadap yang sangat awal biasanya menunjukkan dengan suka meneguk minuman alkohol, menyelipkan minuman alkohol, dan menolakkan untuk mendiskusikan minuman alkohol. Tahap kedua, minum minuman alkohol menjadi suatu kebutuhan. Remaja akan didorong untuk minum oleh keinginan betina yang tak tertahankan. Pada ini remaja kecandu mungkin memiliki perasaan untuk tidak ingin minum alkohol, tetapi dia akan selalu minum kembali. Remaja akan berpikir minum minuman alkohol supaya mengurangi masalahnya. Keinginan yang kuat untuk minum mulai membuat remaja tergantung pada alkohol. Pada tahap ini, remaja mungkin akan menampilkan perilaku yang agresif. Tahap ketiga, minuman tanpa kendali. Pada dua tahap dari awal, walaupun sering minum tetapi masih dapat mempertahankan kontrol. Namun pada tahap ketiga ini, pecandu tidak lagi mempunyai atas kebutuhan alkohol. Tahap ini merupakan tahap yang paling mudah untuk dikenali oleh teman maupun keluarga. Semua kegiatannya mulai terbengkalai dan mulai bermasalah dengan hukum. Tahap keempat, minuman keras. Tergantungan hari-hari selalu dimulai dengan minum minuman keras dan menunjukkan sikap agresif. Tanda-tanda fisik mulai terlihat pada tahap ini seperti kerusakan otak, penilaian yang rendah, kehilangan memori, dan gangguan konsentrasi. Remaja yang dalam tahap ini memiliki resiko yang sangat tinggi untuk penyakit hati, jantung, kanker mulut, atau kerongkongan yang sangat berpengaruh pada perkembangannya dan prestasi akademiknya. C. Dampak fisiologi pengguna minuman keras. Dampak fisiologi mengkonsumsi minuman keras diantaranya dengan hilangnya kesadaran diri sehingga sulit mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan. Jika timbulnya perilaku agresif, destruktif, apatif, rasa takut dan tidak bergantung jawab, serta emosi yang tidak stabil, dan intelektual yang semakin hari semakin berkurang. Seseorang yang mengonsumsi alkohol juga akan kehilangan kemampuan mengambil keputusan. Selain itu, alkohol juga menimbulkan perilaku kurang menghargai orang lain
tidak hormat terhadap orang lain, serta kehilangan kemampuan untuk membedakan hal yang baik dan buruk. Pikirannya juga tidak bisa berjalan dengan baik, cara bicaranya tidak jelas. Dampak fisiologis lainnya, para peminum alkohol juga akan hilang kemampuan untuk membedakan alam nyata dan alam bawah sadar. Hal ini disebabkan alkohol bersifat hallusinogen. Alkohol juga mempengaruhi kewarasan pikiran manusia. Saat di bawah pengaruh alkohol, seseorang akan bertindak tanpa akal sehat. Banyak tindakan tidak baik seperti perkosaan terjadi saat berada di bawah pengaruh alkohol. Selain itu, hilangnya kewarasan ini membuat orang akan bertindak bodoh, bahkan sebagai menghabisi nyawanya sendiri. Dampak paling merugikan bagi pengguna alkohol adalah kematian. Dampaknya tak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi orang lain. Banyak kejadian kriminal yang terjadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian terjadi pada berada di bawah pengaruh alkohol. Banyak kecelakaan mobil terjadi karena pengendara berada di bawah pengaruh alkohol. Selain itu, alkohol juga membuat orang lain menjauhi kita. Di negara-negara timur seperti Indonesia, yang penduduk moralnya masih tinggi, masyarakat akan menghalukan pengguna dengan cara mengasingkannya dari kehidupan masyarakat. Mengkonsumsi dalam jumlah kecil dampaknya tidak mempengaruhi kinerja mental, tetapi minuman dalam jumlah besar secara jarang pun dapat merusak pikiran abstrak di kemudian hari. Dengan kata lain, minum minuman keras dalam jumlah besar di malam minggu lebih potensial mengakibatkannya kerusakan dibandingkan minum sedikit tiap hari. Selanjutnya, upaya pencegahan bahaya minuman keras pada remaja. Dalam pencegahan penggunaan minuman keras pada remaja sangat dibutuhkan peran dari berbagai pihak, dari peran orang tua, peran sekolah, peran masyarakat, peran aparat penegak hukum. Yang pertama, peran orang tua. Orang tua harus menciptakan kehidupan rumah tangga atau keluarga menjadi kehidupan yang beragama, sehingga menentukan anak menjadi anak yang bertakwa dan bermoral. Yang kedua, peran sekolah. Peran sekolah tidak kalah pentingnya dengan upaya pencegahan di keluarga. Hal ini disebabkan karena sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua setelah keluarga. Yang ketiga, peran masyarakat merupakan pendidikan ketiga setelah rumah dan sekolah. Ketiga lingkungan ini haruslah mempunyai keseleraan agar dapat mengarahkan anak menjadi anak yang memiliki moral. Yang kedua, peran aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum atau kepolisian secara berkesinambungan berkunjung ke sekolah untuk memberikan penyuluhan, penerangan, dan akibat penyalahgunaan minuman keras dan narkoba. Mengadakan razia-razia di tempat-tempat penjualan miras untuk mengetahui apakah dalam tas pelajar terdapat minuman keras. Yang terakhir, penutup atau kesimpulan dari minuman keras. Penggunaan minuman keras pada remaja yang cenderung mengalami peningkatan. Masa remaja yang merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa sangatlah penting untuk diperhatikan. Masa depan individu sangat tergantung pada penyelesaian krisis pada masa ini. Penggunaan minuman keras yang cenderung memberikan dampak buruk kepada remaja sangatlah perlu diberikan perhatikan yang lebih dari berbagai pihak agar remaja dapat berkembang lebih optimal. Pencegahan penggunaan minuman keras diperlukan peran dari berbagai pihak, peran orang tua atau lembaga-lembaga pendidikan, masyarakat, dan pihak yang berwajib sangat diperlukan kerjasamanya agar pencegahan yang dilakukan dapat terlaksanakan dengan maksimal. Cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.